Jadi diulang lagi kayak gitu sampai nanti dikasih batas waktu lagi dari pemerintah Taiwan. Ya nggak mau saya. Saya tahu kamu nggak mau, dan Lose sama orang kantor tuh sebenarnya sudah mengusahakan. Halo? Ya, ini saya Sudarti Lose yang tanya ini. Oke. Kamu menanyakan prosesnya kamu pulang ke Indo ya? Iya. Kamu kan bulan berapa putus kontrak kamu? Udah pernah putus kontrak? Nah, tanggal berlakunya putus kontrak kamu sampai bulan 12 tanggal berapa itu? Atau nggak dilihat? Oh, nggak dilihat. Itu kan kamu sampai tanggal bulan 12, say. Bulan depan. Iya, tapi maksudnya saya ini cuma minta kepastian tanggalnya, tanggal berapa loh. Ya, jadi gini ya. Ini ada permasalahan di prosesnya kamu itu. Kamu kan mau pulang udah putus kontrak, ya kan? Nah, kita tahu kita itu sudah urus ya. Kita sudah bantu urus kamu udah lama sebenarnya. Hanya saja majikan kamu kan minta TKI yang dari Indo, maksudnya kan gitu. Nah, karena waktu itu kan setiap sales, setiap agent itu kan beda-beda ya. Jadi kebetulan agensi kamu itu nggak punya TKI yang ada di Taiwan sini, yang bisa pindah majikan, yang proses pindah majikan nggak ada. Jadi dari agent kamu sama majikan itu cari TKI yang baru yang dari Indo. Nah, kebetulan kan proses yang di Indo itu sekarang PT itu sebenarnya belum proses secara normal gitu loh, say. Ya, jadi masih sama, yang saya mau sampaikan ke kamu tuh masih sama, tapi Lause harus ngomong dari awal biar kamu lebih paham lagi gitu loh. Saya nggak bisa kalau langsung to the point tuh nggak bisa. Jadi saya mau ngarahkan ke kamu, mau kasih info ke kamu. PT itu sebenarnya gini, kalau PT itu bisa memproses sekarang ini tapi bukan anak baru. Prosesnya bukan anak baru, tapi yang udah pernah proses sebelum corona itu kan terus berhenti ya. Berhenti terus semua TKI kan dipulangkan. Nah, tapi sekarang ini mulai bulan 9 kemarin tuh ya, itu sudah mulai ada yang udah pernah diproses, udah ID, itu sudah mulai boleh masuk lagi. Tapi hanya tertentu yang sudah punya job misalnya, dan yang bisa udah ready mau visa kayak gitu, itu diurus kembali, diproses kembali. Nah, kebetulan yang dipilih sama majikan kamu itu ada kendala juga gitu loh dari Indonya. Jadi prosesnya itu ada kendala juga kayak gitu. Jadi masalah visa, masalah lain sebagainya itu ada kendala. Otomatis karena proses di Indo itu sekarang agak ribet ya toh. Jadi prosesnya itu nggak lancar kayak gitu, paham? Iya, paham. Terus yang kedua, ini sekarang kalau misalnya TKI yang sudah dipilih itu mau berangkat ke Taiwan, mau terbang, ya toh, majikan tuh sudah oke, udah ready. Jobnya itu udah kamu maksudnya yang sininya, yang Taiwan tuh udah ready, saya. Hanya saja kalau TKI itu penggantinya kamu tuh mau terbang ke Taiwan sini, itu kan harus karantina di Taiwan sini 14 hari. Nah, sebelum dikarantina, dari agensi sini itu harus membooking hotel atau penginapan tempat karantina. Nah, kita nggak boleh sembarangan ambil tempat karantina. Tempat penginapan tuh nggak boleh sembarang. Itu sudah ditentukan dari pemerintah Taiwan sini, kayak gitu. Jadi, nah, kita mau daftar untuk mencari penginapan, mencari hotelnya itu, kita itu setiap hari harus daftar, harus ngantri, ya, kita ngantri rebutan, kayak gitu. Nah, kita sebenarnya sudah berusaha juga mencari gitu. Nah, itu kendalanya ada di sini juga. Itu kendala yang ada di Taiwan. Sedangkan kendala yang di Indo, prosesnya kan sekarang ini setiap hari itu nggak sama, say.
Jadi ini sangat membingungkan kita yang ada di Taiwan juga yang ada di Indo kayak gitu. Terus ketambahan lagi sekarang ada peraturan yang dikeluarkan dari BNP 2 TKI dari Indo, maksudnya dari pemerintah Indo. Itu kan ada masalah biaya-biaya yang harus semua biaya ditanggung oleh majikan. Otomatis itu belum di Indonesianya mungkin udah disahkan, tapi yang di Taiwan sini belum menanggapi kayak gitu. Nah, kalau masalah ini asal TKI itu bisa terbang ke sini lolos, itu nggak masalah saya rasa. Nggak ada hubungan dengan majikan kamu ini, karena majikan kamu tuh sebenarnya udah milih lama loh, milih TKI udah lama. Kita memproses TKI itu juga udah lama, tapi kendalanya itu yang mau terbangnya ke sini itu loh yang susah. Kayak gitu. Nah, tapi prosesnya kamu kan kemarin waktu kamu putus kontrak itu ada masa aktifnya. Prosesnya pemutusan kontrak kerja itu kan sampai bulan 12, ya kan? Bulan 12 tanggal kalau nggak 15, salah sekarang nggak 17. Kalau nggak salah tanggal itu, ya. Nah, jadi terus masalah apa ya? Kalau misalnya bulan 12 itu masa pemutusan kontrak kamu itu udah expired ya, udah tenggang waktunya itu udah habis, karena kamu di sini kan masih awalnya kan perpanjang kontrak kamu ya. Proses kamu kan perpanjang kontrak, jadi dokumen kamu tuh sebenarnya baru 3 tahun kayak gitu. Hanya saja ARC kamu kan cuma dibikin 1 tahun, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya yang di Indo itu prosesnya masih ada kendala, kalau bulan 12 kamu masih tetap belum bisa pulang, itu nggak usah khawatir, kamu akan dibawa lagi untuk pemutusan kontrak kerja, kayak gitu. Jadi diulang lagi, kayak gitu, sampai nanti dikasih batas waktu lagi dari pemerintah Taiwan, kayak gitu loh. Ya nggak mau saya. Saya tahu kamu nggak mau, dan Lose sama orang kantor tuh sebenarnya sudah mengusahakan permasalahan kamu ini sangat berusaha, maksudnya ya benar-benar mengusahakan kamu supaya kamu cepat pulang kayak gitu. Kita juga memproses, enggak kok kita diam itu enggak. Terus kita enggak ada mempersulit prosesnya kamu, enggak. Kita justru membantu kamu karena kamu alasan kamu pulang, kamu mau menikah. Nah, itu kan otomatis keluarga kamu juga pasti udah cari hari H, atau mungkin udah musyawarah kapan jadwalnya, kapan tanggalnya, bulan berapa, kayak gitu. Kita juga berharap kamu cepat kembali, kayak gitu. Dan saya pun juga berharap TKI yang baru juga bisa langsung cepat terbang, kayak gitu. Hanya saja sekarang kondisi yang di Indo itu seperti ini. Nah, udah mau terbang, ada juga yang beritanya kan udah bisa terbang di sini. Yang lain loh ya, maksudnya ini saya bahas TKI yang lain. Nyampe Taiwan sini, kebetulan juga masih ada yang ternyata sampai Taiwan sudah dikarantina, itu ada juga yang positif. Jadi kalau udah dengar seperti ini, pemerintah Indo sana mau menerbangkan ke sini, itu juga ada kendala. Karena orang Taiwan sini, pemerintah Taiwan juga khawatir kalau TKI diterbangkan ke sini ternyata juga ada yang positif corona 1, 2, 3 orang. Itu kan pemerintah Taiwan sini juga khawatir kayak gitu. Jadi untuk yang bulan 11 ini, maksudnya minggu-minggu ini, saya juga udah menanyakan sama kantor, tadi jawabannya juga belum ada kepastian. Makanya saya malam baru telepon kamu kayak gitu, mau kasih info. Halo? Langsung masalahnya ini gimana? Kalau nggak bisa nentuin nanti diundur lagi kan, jadi kayak menggantung loh, Sir. Iya. Kan saya udah deal situ, pokoknya aku nanti mau penggantiku datang atau nggak datang, aku udah bilang sama majikan, aku udah minta pulang tanggal 15 Desember atau 17-nya, karena itu masa berakhir kontraknya kemarin tanggal segitu. Dan apa itu? Mbak, itu sampean salah ngomongnya. Bentar. Sampean salah ngomongnya, kalau berakhir kontraknya itu salah. Sampean kontraknya itu di dokumen yang baru, kontrak sampean itu 3 tahun.
terus ARC kamu dibikin 1 tahun karena kamu rencana Desember mau pulang, jadi cuma dibikin 3 tahun. Jadi kontrak baru kamu masih jalan 3 bulan kan nanti. Kan aku tadinya cuma ngikutin kata lo suruh bertahan. Iya, mau nambah kontrak. Saya tahu. Jadi iya saya tahu kamu cuman mau nambah kontraknya itu karena mau menunggu penggantinya kamu kan. Saya tahu, makanya diproses untuk perpanjang kontrak supaya kamu di sini nggak expired kayak gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu pulang kan majikan kan belum ada gantinya waktu itu. Nah, majikan sama kamu tuh kan ngomongnya tunggu dulu ada penggantinya kamu baru boleh pulang. Makanya kita urus perpanjang kontrak kayak gitu. Nah, kita juga nggak tahu kalau proses yang sekarang ini terkendala banyak sekali permasalahan, banyak sekali kendala, itu kita juga nggak tahu, nggak sengaja kan, nggak sengaja kita mau mempersulit prosesnya kamu gitu loh. Sedangkan kalau ngambil di Taiwan sini, dokumen majikan kamu untuk ngambil TKI baru itu sudah ada di PT, sudah ada di PT Indo sana. Kayak gitu. Jadi majikan kamu diharuskan ngambil TKI yang dari Indo, kayak gitu loh, Mbak. Kalau masalah kontraknya berakhir itu bukan itu, sama salah paham. Yang udah jatuh tempo itu loh, pemutusan kontrak kamu itu sampai Desember kan. Nah, jadi gini aja Mbak, kalau sampan memang nggak mau nunggu lagi, kita agensi maksudnya ya bagaimanapun harus ngomong lagi sama majikan. Andai kan sampan udah tetep nggak bisa nunggu sampai TKI itu bisa terbang ke Taiwan, sampan harus tetap bulan 12 tanggal berapa tadi? 15 harus pulang. Ya saya harus ngomong lagi ke majikan. Iya, kan aku kemarin udah bilang sama majikanku, tapi katanya majikanku mau ngomong ke agent. Emang nggak ada telepon ke agent? Kalau masalah majikan teleponnya ke agent kan udah saya belum tentu tahu Mbak. Karena saya kan majikan itu kebanyakan mencarinya kan salesnya kalian, agentnya kalian pribadi. Terus kalau saya nggak dikasih info, saya juga nggak tahu. Nah, kalau saya taunya itu info dari kalian, mau ngasih info apa, menanyakan apa, proses gimana, ada masalah apa, itu saya kan kita hubungannya kan sama TKI kayak gitu. Kalau masalah majikan kamu menanyakan ke sales kamu atau enggak, itu saya justru nggak dapat info. Hanya saja chat sampean ini saya sebelum jawab ini, saya udah menanyakan sama salesnya kamu, sama orang kantor juga. Prosesnya kamu ini selanjutnya gimana? Kapan ada keputusan? Saya tadi udah bilang kayak gitu. Makanya saya malam banget baru konfirmasi ke sampean gitu loh. Jadi saya ini mohon nanti kalau bisa Lose langsung urus aja itu pulangan saya. Iya. Saya minta tanggal 15-an. Jadi kamu udah bener-bener maksudnya udah dipikir ya Mbak, udah mateng, pokoknya sampan deal kamu mau pulang, putus kontrak kayak gitu. Iya. Nanti kalau udah sampai di Indo, misalnya kamu mau pergi lagi ke Taiwan apa, udah sulit loh ya prosesnya. Kamu udah nggak pergi lagi, udah siap lahir batin ya. Ya, oke, nggak masalah. Jadi saya nggak memaksa, saya nggak gandoli kamu, nggak menahan kamu harus tinggal di Taiwan, tidak. Hanya saja saya minta waktu untuk menunggu prosesnya TKI yang baru itu loh, penggantinya kamu itu bisa terbang ke sini ke Taiwan. Tapi kalau misalnya keputusannya Mbak Ati nggak bisa menunggu ya toh, jatuh temponya sampai lebih dari bulan 12 tetap nggak bisa, ya saya nanti konfirmasi lagi ke sales kamu ya. Tapi saya minta maaf, saya harus memohon sama kamu
untuk sabar beberapa hari ini ya, sama sampai bulan depan, bulan 12 itu ya. Ya, tapi kan kalau pemesanan tiket kan 2 minggu sebelumnya kan ngurus. Itu nggak masalah, nggak masalah. Kamu tiket kan kita yang, maksudnya kamu minta agensi yang booking apa kamu mau booking sendiri? Ya, saya booking dari mana? Oh, bapakku kemarin dia bilang katanya saya ini kalau udah bisa beli sendiri mah apa itu saya beliin kamu, tapi karena agent suruh nunggu katanya mau panpa katanya bilangnya gitu doang. Oh, jadi tapi kalau misalnya booking tiket Mbak untuk sekarang ini pulang ya, sebenarnya kalau untuk kepulangan itu sebenarnya kalau masalah tiket itu lancar, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan tuh yang dari Indo ke sini ini loh, justru yang sulit. Kalau yang Taiwan yang mau pulang itu kapan aja ada tiket. Iya, kemarin udah ada yang terbang ke sini, katanya juga dikarantina setengah bulan, tapi kan tergantung majikannya, ada uang dan endaknya. Ya makanya sekarang itu yang sulit itu kayak gitu loh Mbak. Nah karena apa ya, dari permasalahan ini ya, yang mau terbang ke Taiwan itu kan majikan harus bayar uang karantina dulu, biaya karantina dulu. Nah, kalau masalah biaya karantina, kalau majikan memang butuh TKI, ya dia bersedia bayar. Kalau nggak bersedia bayar, berarti dia kan nggak bisa ambil TKI. Ya intinya cuman kayak gitu, semua tergantung sama majikan. Tapi kalau majikan kamu, saya rasa nggak masalah. Kalaupun harus mengeluarkan biaya karantina, saya rasa nggak masalah, wong dia butuh TKI, ya kan? Kalau dari masalah majikan sama agensi itu nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan tuh yang dari Indo sana mau ke sini itu loh yang susahnya. Jadi gini aja lah, pokoknya keputusan kamu udah kayak gitu ya. Kalau kamu nggak sanggup lagi harus kalau sampai lebih dari bulan 12, sampai intinya nggak sanggup kan gitu. Ya besok atau mungkin lusa ya, saya akan konfirmasi lagi sama orang kantor ya. Jadi kamu sementara sabar dulu, pokoknya sampai jatuh temponya masa pemutusan kontrak kamu ya. Oke. Jadi sementara ya kamu baik-baik kerja dulu seperti biasa ya Mbak ya. Tetap semangat, jaga moodnya ya. Oke, dah gitu aja ya. 谢谢，拜拜，晚安，晚安。Oke teman-teman semuanya, cerita di telepon tadi itu intinya Mbak TKI itu kan mau pulang. Nah, jadi gantinya itu belum bisa ke sini, belum bisa terbang ke Taiwan. Jadi prosesnya itu sulit sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sekiranya masih mau perpanjang kontrak ya, belum buru-buru mau pulang, jadi sebisa mungkin harus sabar dulu ya. Jadi bertahan dulu, perpanjang kontrak saja, karena kalau mau pulang dan pasti pasien itu juga masih membutuhkan TKI, otomatis penggantinya itu kan nggak ada di Taiwan sini kan, hanya sedikit sekali ya yang proses mungkin pindah majikan atau mungkin pasiennya meninggal, itu sangat minim sekali kalau untuk sekarang ini ya. Jadi kalau memang kalian mau putus kontrak ya harus dipikir lagi lah, maksudnya jangan buru-buru ambil keputusan, karena kita juga minta waktu ke Mbak TKI yang lama ini untuk kasih waktu majikan ya sama agensi untuk memproses TKI yang baru gitu loh. Jadi saya berpesan pada teman-teman untuk lebih sabar lagi ya, yang mau pulang putus kontrak ya, atau mungkin yang sudah finish dan udah nggak mau lagi perpanjang kontrak ya, prosesnya harus sabar, karena prosesnya yang sekarang ini seperti itu ribet sekali ya. Jadi itu saja pesan dari saya.